Aktor dan pebasket Denny Sumargo digugat oleh mantan manajernya Ditya Andrista atas perkara kasus One Prestasi. Namun Denny Sumargo tidak tinggal diam atas gugatan tersebut. Suami dari Olivia Alan itu merasa kecewa atas perbuatan mantan manajernya tersebut. Kekecewaan itu ia ungkapkan dengan menceritakan semua yang telah dilakukan mantan manajernya kepada dirinya. Dan beginilah kekesalan Denny Sumargo kepada Ditya Andrista. Dan langkah apa yang akan dilakukan Denny Sumargo menghadapi gugatan Ditya Andrista? Jadi kemarin mereka beberapa hari yang lalu bilang ada somasi untuk gugatan. Terus mereka bilang nggak ada masalah karena proses pelaporan gue yang pertama itu kan sudah berjalan dan sudah dilakukan pemeriksaan dan lain-lain, dan tinggal penentuan masalah siapa aja tersangka. Jadi kalau gugatan yang mereka masukkan itu adalah usaha untuk memperlambat, jadi buying time katanya. Dari kuasa hukum gue bilang seperti itu, jadi itu nggak ada masalah. Dan untuk proses kasus yang kita limpahkan ke kepolisian tidak akan terganggu untuk masalah ini. Jadi sebenarnya usahanya adalah usaha mentok sih katanya. Karena kalau seharusnya dia lapor pencemaran nama baik kalau merasa dirugikan kan. Tapi dia berusaha mengulur waktu supaya kasusnya dia tuh tidak langsung ditentukan tersangka, sedangkan dari kita nggak mau, karena masalah kayak begini kan masalah sebenarnya bukan suatu masalah yang besar yang harus dibesar-besarkan. Ini hanya masalah tentang kepercayaan dan bagaimana bertanggung jawab terhadap kepercayaan. Dan gue nggak mau terlalu didramatisir karena menurut gue nggak penting gitu loh. Banyak masalah di luar sana yang menurut gue jauh lebih penting dari masalah gue. Kalau masalah dari gugatannya sendiri, gue pikir selama 6 tahun kerja, kenapa baru menggugat sekarang? Dan masa 6 tahun gak dibayar kan gak mungkin juga gitu kan. Orang 6 tahun gak dibayar masih mau kerja gitu. Jadi usaha-usaha seperti ini yang menurut gue jadi akhirnya bisa didramatisir, yang gue pengen hindari aja. Karena biar akhirnya nanti kasusnya dia itu berjalan dengan cepat dan selesai dengan baik gitu. Siapapun itu kalau merasa dirugikan dia punya hak untuk melaporkan. Tapi kebenarannya itu kan dipertanyakan. Karena kan ada usaha untuk membangun narasi dong, supaya dia bisa terhindar dari lalu udah salah gitu. Tapi ya udah biarin, namanya kan usaha orang, kita juga harus nggak boleh campur ya. Karena kan di sini kan posisinya masih belum jelas nih yang benar yang salah siapa. Gue juga di sini tidak memvalidkan gue benar. Itu kan masih di polisi. Jadi nanti polisi periksa semuanya. Kemarin pemeriksaan sudah berjalan 2-3 bulan dan itu udah lengkap pemeriksaan, sampai rekening koran gue pun diperiksa habis sama polisi untuk mengetahui seluk-beluk pemakaian dananya, dan ternyata ditemukan bukti-bukti tambahan yang bisa gue gunakan untuk menggugat dia lebih besar lagi. Karena total diduga dia sudah mengambil uang gue lebih dari 2 miliar. Tapi itu tidak gue gugat karena yang gue permasalahkan adalah kepercayaan yang gue berikan disalahgunakan dalam bentuk penggelapan uang dan pemalsuan dokumen. Bukan penggugatan gue untuk pengembalian uang yang sudah dia ambil. Jadi gue tidak ada masalah dengan uang yang sudah diambil, gue ikhlasin gitu. Ya kan komisi kita bayar 20% kita bayar gitu. Dan itu kan ada buktinya, kita punya. Makanya polisi menerima berkas kita karena kita punya bukti. Kalau buktimu tidak ada, itu tidak jelas, ya polisi tidak mau terima lah. Kerjaan polisi kan bukan cuma ngurusin satu masalah doang. Kalau gua punya berkas tidak lengkap, polisi tidak mau urus. Gitu, pasti kan begitu. Sebenarnya bukan masalah pansos nggak pansos, ini masalah mempertahankan image karena dicari duit di situ juga kan. Cuma masalahnya di sini kan belum selesai perkaranya, siapa yang akhirnya bisa dimenangkan dari kasus ini kan. Kalau mengganggu, ya paling kan gua harus ngasih waktu buat kalian wawancara. Jujur gue pribadi sih nggak tertarik untuk membahas ini atau mengklarifikasi begini-begini, nggak usah. Itu kan nanti polisi yang ngurus gitu. Kan gue udah bikin laporan udah diproses, biar polisi kerja. Gue nggak nyari gue bener kok. Gue nyari lu ngambil uang kok lu nggak
nggak tanggung jawab gitu, udah itu aja. Ya iyalah kalau kita sidang-sidang mau siap lah, mau sidang mau apa mau itu atur aja. Yang penting kita ngikutin prosedur supaya kita juga menunjukkan sikap dan tindakan yang dewasa. Itu jadi begini pengacara tim kuasa hukum saya Pak Anwar dan Pak Sogi, dari pelaporan dia memberitahu usaha dari mantan manajer saya untuk mengulur waktu karena mereka mengirimkan surat ke Polda meminta satu didamaikan, cuman dari kitanya akhirnya tidak, karena menurut saya dan istri dan keluarga, mama saya terutama yang dia sudah kenal baik, dia sudah dikasih kesempatan tapi dia tidak hargai. Saya ini orang tua, dia ambil uang saya, dia ambil uangnya Bella, saya datang ke rumahnya mau nyelesain urusan dia sama Bella, kok saya malah dibilang mau ngapa-ngapain. Lah kita mau bantu selesaiin masalahnya tapi kok malah nyerang, malah ini malah itu. Lah kamu 6 tahun kok saya bimbing, saya kasih kerjaan, saya kasih klien saya arahkan, saya motivasi. Lah mau ngapain saya ngehancurin hidupmu? Buat apa gitu loh. Logikanya saya itu nggak suka sama kamu terus saya mau ngancurin hidup kamu, buat apa gitu. Cuman karena kita mau bantu orang yang nggak mau dan dia bersikap arogan, ya harus ada pembelajaran. Maka kita tidak. Dan kedua, dia mengirimkan surat ke polisi berdasarkan gugatan dia supaya proses penentuan tersangkanya di stop dulu, menunggu yang gugatan dia mau beli waktu. Berarti mulutnya tidak bisa dipegang. Mulutnya tidak bisa dipegang. Karena manusia yang bisa dipegang adalah mulutnya. Kalau dia bilang mau minta maaf terus dia melakukan gugatan, berarti mulutnya tidak bisa dipegang. Artinya dia sudah terpojok dan dia tidak bisa lagi menghindari kondisi di mana dia harus tanggung jawab. Saya udah bilang dari awal perkara, mau selesai baik-baik atau nanti jadinya nggak bagus. Karena dia berpikir bahwa saya menguasai Denny Sumargo, saya dia akan tunduk kepada saya manajernya. Masya Allah, mana ada manusia kita bantu kita ini terus arogansi sebesar itu. Gue percaya banget sampai ATM gue kasih ke dia, uangnya dia pakai sampai buat keluarganya, ada catatannya, nggak izin sama gue. Dan itu ada buktinya semua, dan yang menemukan semua bukti polisi bukan gua. Kalau ditanya sakit hati, Anda tidak punya kesempatan untuk sakit hati di soal itu karena Anda sudah mencuri, mengambil apa yang menjadi hak orang. Tapi gua masih mau berusaha membantu, tapi lu begituin sama gua. Jadi lu mau apa jadinya kan? Kan bingung orang semua. Ya harus dikasih pembelajaran supaya dia sadar, suaminya sadar, dan satu orang lagi yang menjadi tangan kanannya. Sementara Humas Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Eko Arianto, membenarkan jika adanya gugatan yang diajukan oleh Ditya Andrista terhadap aktor Denny Sumargo. Menurut Eko Arianto, gugatan yang diajukan oleh Ditya karena adanya perjanjian lisan dengan Denny Sumargo. Namun ketika ditanya lebih lanjut, Eko Arianto menjelaskan jika dalam perjanjian lisan membutuhkan bukti, salah satunya ialah saksi atau rekaman percakapan. Tidak itu saja, Eko Arianto juga menjelaskan bahwa mantan manajernya tersebut merasa bahwa Denny Sumargo telah melanggar perjanjian kontrak kerja yang sudah disepakati bersama. Dari perjanjian itu, Ditya Andrista disebut mengalami kerugian sebesar 880 juta rupiah. Jika apa yang dituduhkan Ditya Andrista terhadap Denny Sumargo benar adanya, ancaman hukuman apa yang akan diterima oleh Denny Sumargo? Jadi benar ya, jadi ada perkara gugatan masuk nomor 3, nomor registernya 3 PDTK 2022 PN Jakarta Barat. Yang menggugat adalah Dita, sebagai tergugatnya adalah Denny Sumargo masalah wan prestasi. Seperti itu. Kapan yang gugatan? Jadi gugatan masuk tanggal 3 Februari 2022. Itu sudah ditentukan
Sidangnya sudah ditentukan oleh majelis hakim, yaitu hari Selasa tanggal 22 Februari. Oh, cepat ya maksudnya. Jadi kalau seperti itu biasanya alamat penggugat dan tergugat ada di Jakarta Barat. Oh, Jadi karena dalam satu wilayah di Jakarta Barat, jadi sidangnya ditentukannya tidak lama-lama ya. bisa lihat berkasnya Pak? Berkasnya nanti bisa kita lihat ini. Di SCPP ada itu, ya. Di sistem kami ada mengenai apa gugatannya. Kalau sidang non-prestasi gitu harus membawa bukti nggak sih Pak? Pasti, kalau di pengadilan kan siapa yang mendalilkan harus membuktikan seperti itu. Penggunaan bukti apa mungkin? Ini ya, kalau di dalam perkara ini ya si Deitanya mendalilkan bahwa ada perjanjian secara lisan antara dia dengan Denny Sumargo yang kemudian mengakibatkan kerugian yang dituntut oleh penggugat Deita sebesar 880 juta rupiah. 880 juta. Itu berarti nanti di sidang 22 Februari jam berapa Pak? Sidang kalau lengkap bisa jam 10 kita mulai. Keduanya harus datang berarti? Tergugat atau penggugat? Dalam perkara gugatan ya, penggugat maupun tergugat kan bisa diwakili kuasanya. Ya. Tetapi nanti dalam tahap mediasi ya. Jadi setiap perkara gugatan kan wajib melalui tahapan mediasi. Untuk mediasi para pihak ya prinsipal, jadi yang berperkara itu harus datang sendiri, wajib seperti itu. Ya. Tapi untuk persidangan bisa dikuasakan kepada pengacara. Tapi mungkin sudah ada masuk nama pengacaranya atau sudah bisa diketahui atau belum? Sudah, tapi nanti menyusul ya, yang itu mengenai nama pengacaranya. Karena nama kami nggak hafal ya, karena banyak sih. Cuman yang kami hafal adalah prinsipalnya, jadi pihaknya yang aslinya. Kalau nama pengacaranya kami Dita, nanti ya? pihak penggugatnya Dita. Prinsipal. Ya. Nah Pak, kan itu kan perjanjiannya lisan Pak, itu buktinya harus bukti rekaman atau video atau gimana? Tergantung penggugat bagaimana nanti ya. Tapi kalau lisan, buktinya paling saksi ya, yang mendengarkan. Kalau enggak nanti bisa rekaman video atau rekaman pembicaraan seperti itu. Karena apa? Penggugat mendalilkan bahwa ada perjanjian secara lisan, bukan perjanjian secara tertulis.